sebidang tanah yang besarnya itu 12 kali 30 meter yang kita duduk pada saat yang berbahagia ini. Dan kedepannya akan ada pembangunan satu balai. Sama-sama lah kita berdoa agar balai ini sangat dibuat ya, sehingga mudah-mudahan doa-doa aku kami jemaah ini istiqamah kuat dalam beribadah. Jadi mungkin hanya sekian itu, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua Panitia, yaitu Dr. Rizal Fardi. Beliau merupakan juga diumumkan sekali lagi kepada ibu-ibu yang di belakang dapat mengisi tempat yang masih kosong ini. Yang telah disediakan. Selanjutnya, kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kecik Gampung Pasipinang pada Ketua Pesela, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur bersama dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ya. Saya nonton diberi kesempatan saya mulia Allah untuk lebih kesehatan sehingga kita memandung dapat sama-sama menghadiri di posko PNI-nya dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal. Kemudian saling sama-sama menyambutkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga sahabat beliau sekalian. Yang kita memuliakan bersama dan memuliakan Allah. Guru Rohani Anum, Buya beserta keluarga. Kemudian Abu Yusri Wali yang dapat hadir di tempat ini. Yang dapat dan Batas kepada pendudukan membangunnya juga kemudian yang akan memuliakan pada seluruh agama, gubernur ataupun profesor dan yang hormati dan muliakan hadir dan seluruh jamaah PPKI yang berhadir di posko PNI yang kamu hormati dan muliakan. Alhamdulillah.
tanggapan kampung atas nama gimana cara pegang pimpinan kampung gimana cara pegang rakyatnya. Berterima kasih tanggapan kepada seluruh pengurus waktu 15 menit ya. dan pihak Ketawa oleh Tengku Tubuh serta kegiatan berkualitas. majelis taklim yang dilaksanakan setiap malamnya di kampung Persikinan Singkat dan padat. tidak ingin memperbaiki jadi berkah bagi kampung. Jadi hanya dapat terima kasih. Bila katakan mungkin dia buang mak abang agama dan tujuh tempat itu dengan berucap Subhanallah. kemudian oleh semua pegabu Ya, yang pembersih jenangnya setiap malam Jumat. selanjutnya Setiap malam Jumat kita laksanakan zikir ratib pengajian oleh Guru Kamu Tengku ada disampaikan oleh pengajian dilanjutkan dengan wakil berbeda. Dan yang tua kamu sebut Gunung abang kamu dengan kelebihan buatnya pun di dalam kegiatan keagamaan, bahasa segala macam buatnya ada juga ada dua kostum mereka harus kembangkan sedikit banyak, bukan sedikit, memang sudah banyak mengembangkan ke dalam kegiatan MPDC yang sedang berjalan atau yang akan berjalan selanjutnya nanti. Kemudian penghormatan kamu kepada saudara kamu Pak Dua itu gugur dan mari itu semua pada anggota DPRK yang juga turut berhadir di kegiatan ini. Kami harap Ketua DPRK waktu ini keluar rumah belum apa ikan itu waktu ya. Nah, nanti dia doain. Ini tapi lagi nanti dah buang. Menurut keinginan dia. Menurut dipegang. Menurut cerita hijrah Nabi dia nampak cik dia. Jadi dia percaya pada mazhab ketika awaknya berjalannya menurut keinginan. Hobi. Jadi orang dakwah cik. Menurut hobi kerek ini, kerek kuning tu ni. Itu yang haji maklum. Jadi ini dengan cik. Biasanya tak awaknya hobi ke kecil, dia kecil. Dia hobi kalau tak dewan insya-Allah. Dengan berkat jemaahnya dia kalau tak dewan yang dalam. Ya. Dia macam begini. Jadi ini antara yang besar menyampaikan dia keluar dalam pencet yang luar itu. Jadi mewakili di Jempol menerima mewakili Yayasan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sebelah sana, bawa sebelah. Gede. Oh cik, betul ni. Oh cik, betul ni. Terima kasih kepada Pak Presiden. Selamat mendengarkan Komandan MPDP, Komandan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan dan yang dimuliakan Allah, apabila satu guru kita bersama serta keluarga besarnya, dan yang kita muliakan Abu Yusuf yang telah berhadir dan yang saya muliakan simpang saja pada protokol dan mengambil waktu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam ini
bergugah untuk dapat memperjuangkan negara ini dengan kehadiran anak buah kita Abu Yusrian di Moskow, BNI yang baru saja berlebaran tanah di sampingnya. Mudah-mudahan dengan pelebaran tanah ini, dengan perluasan posko ini, acara malam ini dalam rangkaian halal bin halal setelah kita melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri tahun 2023 Masehi bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah. Kami atas nama petinggi-petinggi MPT Kabupaten Aceh Barat mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua kita selalu dapat berkasih sayang dan saling berbagi sangka dan saling kita bahu-bahu dalam perjuangkan ajaran MPT ini yang telah diperjuangkan oleh beliau, yang telah memperjuangkan kita untuk kebagusan kita dunia dan akhirat. Semoga dengan acara pada malam ini perjuangan MPT yang digagas oleh merapi kita Abdullah Amran Wali dapat kita rasakan kemajuan dan keberhasilan dengan makna bahwa jamaah atau murid Abdullah semakin hari dapat memperbaiki nafsunya dari yang jelek atau amarah kepada yang mutmainnah, dan sehingga MPT dapat memperbagus adab dan akhlaknya baik dengan bersama manusia dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jamaah MPT murid Abdullah dapat selalu meningkatkan keimanan sampai kepada iman yang tingkat cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga murid Abdullah dapat diperjuangkan oleh Abdullah dengan benar-benar patuh dan ta'zim dan siap selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan dan berbagi sangka baik dengan bersama jamaah maupun dengan jamaah yang lain yang belum bergabung dengan MPT. Dan tentunya jamaah murid Abdullah selalu dapat berjalan kemauan bersama guru untuk dapat menuju kepada yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga murid Abdullah selalu dapat melaksanakan radis setiap malam, saling tidak beradu dalam satu malam tersebut. Dan juga jamaah murid Abdullah selalu dapat istiqamah dengan makna semua jamaah selalu dapat hadir radis serikaya pada malam Kamis di daerah Darussalam bersama Abdul Salam. Ini merupakan tempat dasar pokok perjuangan Abdullah kita yang sudah berjalan selama 22 tahun. Ini adalah pintu mengalirkan cahaya makrifat guru kita Abdullah ke dalam hati kita semua. InsyaAllah dengan kita benar-benar yakin dan hakku yakin kepada guru kita yang selalu dapat memperjuangkan hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita terus dapat menjadi kekompakan dan kebersamaan dan saling kita berkasih sayang. Itulah yang diajarkan oleh guru kita Abdullah. Maka batin kita akan selalu bersinar bercahaya untuk dapat kita selalu bersama Allah, bukan bersama hawa nafsu, bukan bersama syaitan, dan bukan bersama dunia yang kita cintai. Itulah harapan ini. Semoga dengan kita selalu berjuangkan oleh Abdullah, kita perlu dapat merasakan manisnya dalam kita beribadah dan berubudiyah dan beramudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Abdullah. Maka pada malam ini bersama kita memperdalam dan menimba ilmu syariat, hakikat, hakikat dan makrifat yang selalu diberikan oleh kita melalui anaknya yang sudah betul-betul dapat mendakwahkan dalam ini ke seluruh pelosok Nusantara. Maka kita pada malam ini akan dapat menerima dengan benar-benar dengan kita selalu merasakan keyakinan batin kita penuh dengan cahaya biru. Alhamdulillah, apa yang cita-cita kita perjuangkan, insyaAllah malaikat dan para wali dan selalu istiqamahkan inilah merupakan pekerjaan yang sangat mulia baik di dunia maupun di sisi Allah nanti di kemudian hari. Itulah kedua dengan benar-benar kita selalu dapat mengabdikan kepada Dia dengan penuh yakin kepada Guru kita. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga kita selalu
tetap istiqamah dan perjuangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada komandan. Selanjutnya pembacaan makalah hadiah yang akan dibacakan oleh Tuku Wahyu. Pada Tuku Wahyu dipersilakan. Makanlah, baik di kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah yang bertanya kita bersama dan yang selalu memberikan Allah beserta keluarga besar beliau, berkhusus pada malam ini yaitu kepada Abi Sriwan yang telah berhadir pada malam ini di tempat kita. Yang juga kata-kata penghormatan juga kami tumpahkan saja kepada yang terdahulu, kepada kami rasa hormat kami. Baiklah, pada malam ini makalah yang berjudul yaitu silaturahmi. Silaturahmi adalah ajaran pokok dari agama Islam yang kita cintai. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takut olehmu akan Allah yang kamu meminta dengannya, yaitu dalam segala hajatmu, dan juga peliharalah rahim dalam kurung yaitu kasih sayang dan membuat hubungan baik antara sesama. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Dan juga Allah berfirman, Jariban alaihi jannati jannati al-jannah subhanahu kita bihabli minallah wa habli minannas. Dijadikan atas mereka kehinaan di mana mereka berada, melainkan dengan membuat hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia. Quran Al-Imran ayat 112. Dan juga di dalam hadis qudsi Allah, saya Allah, maka Allah akan sayang kepadamu. Dan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi olehmu akan orang yang ada di bumi, maka orang yang di langit akan menyayangimu. Biasa ini umat Islam kurang peduli dengan rahim ataupun silaturahmi, sehingga kesatuan dan persatuan tidak dapat terwujud di kampung dan di negeri yang kita cintai ini. Maka Islam ini menjadi lemah dalam masyarakat pun berantakan, karena tidak ada lagi kekuatan untuk membangkitkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan di mana-mana. Hadirin kaum muslimin dan hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah, batin umat Islam dewasa ini dikotor sifat nafsu yang jelek, sehingga tidak dapat berakhlakul karimah. Padahal dengan akhlakul karimah terwujudlah amalan yang baik, dengan tidak perlu berpikir dan berpayah-payah. Dan juga dengan akhlakul karimah penyebab kita dapat mengokohkan silaturahmi dengan sesama hamba Allah.
Untuk mencapai akhlakul karimah ini adalah dengan tasawuf, tidak dapat dicapai dengan akidah dan hukum syarak. Dengan tasawuf kita dapat menghilangkan hidup atau mencari keuntungan diri dalam kita bermuamalah baik dengan Allah dan hamba-hamba Allah. Kita dapat tawadhu atau melihat kelebihan orang dan hak orang dan melupakan kelebihan kita dan hak kita, sehingga terjalinlah hubungan kasih sayang antara kita. Akhlakul karimah merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh orang arif yang telah usul kepada Allah, di mana dia tidak lagi bersama dirinya, tetapi senantiasa bersama Allah di mana dia berada. Wahai tengku-tengku sekalian, marilah kita meningkatkan silaturahmi baik dengan ulama, pemerintah, dan rakyat biasa, supaya negeri dan penduduk negeri aman, damai dan sejahtera. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam bishawab. Abdullah Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Demikian pembacaan makalah, semoga dapat kita pahami dan telah kita simak sama-sama, nanti dijelaskan oleh Abdullah, oleh Abi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Wahyu yang mana beliau ataupun digelar sebagai bintang 1. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan tanggapan ataupun komentar yang akan dikomentari ataupun ditanggapi oleh guru kita Tengku Bukhari. Pada guru kita Tengku Bukhari, dipersilakan. Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ma'alih. Yang mulia yang dimuliakan Allah, wa murabbina wa mursyidina wa qudwatuna, ayah rohani kita bersama, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, yang selalu membimbing umat, mengarah, mengasah dan mengasuh supaya kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dan keluarganya. Kemudian yang teristimewa kepada nasabnya Abuya, yaitu abu muda yang kita cintai, yang sudah hadir di hadapan kita, Abu Yus Sariwani. Beliau adalah sebagai pemegang estafet mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang. Beliaulah yang mengangkat harkat dan martabat daripada MPDT masa-masa yang akan datang. Kemudian tanda takdim kemuliaan saya kepada Misi Gempung, Desa Pasipinang, Bapak Camat Merbo, Bapak Puramin, Bapak Kapolsek, dan kepada Aspri, kepada Komandan Bintang 1, 2, dan 3, dan kulluhum di Hazal Makam, mantu mungkin yang katuk kena menyatakan jumpa macam bagi tegur singkat padat. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lutuan wakil nyotika pada anak lebih di mong ini yang lebih mati minyak 3 keliling dia bunyi tu ada. Waktu kita dengar penyampaian di dalam makalah ini adalah
ini makalah tidak boleh lepas pada minat ini. Mohon maaf Bintang baru. batin. Kenapa? Abuya melihat suasana keadaan negara yang ketiga kita ini, melihat suasana Aceh yang seperti ini, yang akhlaknya sudah jauh dengan Allah, yang akhlaknya sudah jauh dengan harapan daripada visi-misi negara Republik Indonesia yang tercinta ini, sesuai dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi oleh karena demikian, Abuya mengangkat ilmu tauhid supaya dekat dengan Allah, ilmu tasawuf supaya berakhlak baik dengan Allah, sesama makhluk dan sesama hamba Allah. Untuk apa ini? Melainkan hanya untuk mendapatkan itulah dua track record yang akan kita capai di atas permukaan bumi, tidak lebih tidak kurang, hanya itu. Apa? Ilahi anta maksudi warida kamaktubi. Hanya Allah yang kita maksud, keridaan Allah yang kita tuntut. Kalau bukan melalui ilmu tauhid, ini tidak dapat. Kalau bukan menurut ilmu tasawuf, ini tidak dapat. Kalau bukan melalui ilmu kesucian. Oleh karena demikian, maka ada orang nanya sama saya, Pak Tengku, bisnis nafsu yang ada makna BNI, bisnis nafsu illallah, itu ditanya sama saya, Abu Yus apa? Rak hancur ku jawab. Saya jawab pakai cokrologi atau retorika. Bisnis artinya setiap detik dan saat harus mendapatkan keuntungan. Nafsu itu adalah ingin keuntungan diri, keuntungan anak istri, tidak peduli dengan keuntungan orang lain. Jadi bisnis ini setiap detik dan saat harus mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud dalam bisnis ini, keuntungan hanya untuk illallah, hanya untuk Allah. Nah, jadi orang dipelintir seolah-olah orang NPTT bisnis nafsu ini nafsunya dibisniskan, bisnismennya. Padahal bukan seperti itu. Bisnis nafsu ini adalah setiap detik dan saat kita harus mendapatkan, yaitu illallah, hanya Allah. Sebagaimana yang tertera di dalam makalah tadi, untuk mendapatkan Allah itu hanya dengan Allah. Maka disebutlah di dalam zikir yang kita dengar tadi, la ilaha illallah, syuhud wahdah, jalan yang sampo. Hudud itu buat syariat, buat hakikat dan hudud itu. Padahal cukup jelas. Apa yang dano bukan milik kita, nyawa bukan milik kita, dalam diri kita tidak ada kita. Tapi kok ada yang sombong sih? Kok ada yang bohong sih? Kok ada yang renang? Ya kan? Ini menjadi permasalahan. Makanya ini akhlak dengan Allah. Apa akhlak dengan Allah? Siapapun, dimanapun, bagaimanapun orangnya, berapanya kesombongan dalam dada itu jangan coba-coba mendaftarkan diri untuk masuk ke surga, kata Allah. Yang itu yang berapa ya? Mana yang pegang tetap loh, makan memang. Nah, ini perlu saya sampaikan, ini ada Pak Daramin, ada Pak Camat, ada Pak Kapolsek. Ini perlu ditolerir. Ada Pak DPRK sebagai lembaga institusi. Kalau Pak Daramin dengan Kapolsek itu adalah yudikatif. Kalau Bapak tadi DPR legislatif, yang membuat undang-undang, yang menjalankan mandum naino, eksekutif nanti camat. Jadi orang pegang oleh umat, NPTT-nya sesat dan menyesatkan, kan aneh.
Coba dari jumlah masyarakat Aceh Barat malam ini yang ada di Kota Melabuh, ini yang mendapatkan undangan yang VIP oleh Allah. Kan ada di dalam Al-Quran dibaca, ya ayyuhalladzina amanu zikran katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Yahdi'un lam nabuhan kok kenapa? Mereka tidak ada undangan, enggak dapat. Nyo yang nak mati yang kateleng jak lagi binyo yang teruk kena. Betul. Ini saya lihat di atas ini orang intelektual yang ngagang layanan ngadi nyo intelek. Jika mau ingatkan enggak mati ngejak Pak NPTT. Walaupun saya orang putih, orang Aceh Barat, mengkawin unagang, tapi secara kependudukan catatan sipil saya dinagang. Maka kelebihan Melabuh Abu Yus sebagai dulai kamu, beda Melabuh dengan Nagan sangat jauh. Abuya ada anak kandungnya di Melabuh, maka 22 tahun Abuya mengembara di Aceh Barat. Wajar orang intelektual banyak di Aceh Barat. Maka ini dia dikla orang di Melabuh, yang diklanya di orang anak undangan. Karena makna undangan bunuh, ya ayuhalladzina amanu ya. Yo ya haji tidak kena anyuk haja kena anyuk undangan Allah yang tunai. Nah rumah aja lakau haja pakai lakau yang tunai undangan. Rumah aja. Nah yang lakau aja rumah aja sesuai dengan undangan. Nah cik aku kata yang ya dulu urun saja nak buya tapi pak dulu haja. Pakai hang tunai pajak ke. Aku cek awak dulu, belum dibulu diri. Aku cek awak dulu, pakai berawak dulu, hanya pajak. Ingat nanti, ingat pun ni dia. Kalau kerja tu jaga ikut. Jadi benar. Jadi dalam MPDT 22 tahun duduk tidak saja. Kenapa? Tidak dapat undangan. Undangan leks spesialis ini tergantung kepada kemauan Allah. Dan undangan spesialis undangan Allah tu'ti mulka miman tasha. Kemana yang aku kehendaki, disitulah yang mendapat yaitu iman. Jadi ayah-ayah mak-mak yang tak kena menghayung dan menghai segitu hidup pikuk mengisihkan kesempatan untuk mendapatkan Allah Subhanahu Ta'ala. Doa kalau berling jadi betul. Dia onyo tengah nya berling, roh lain. Kayak numpang ini. Nyo bobak abu muda. Lun sebagai cangkok baju. Karena kostum lun Melayu hana ada baju baju pani. Lun lampu hotel ucap baju agama. Kok budak bulan mata, orang tu tak baju ni untuk penuh. Maunya tempat baju dasar awak omong lebih hancur. Jadi jodoh lagi abah buah juga Abu Yus, kan? Bajai panu bakal sungguhnya malamnya gini dah seksirah, karena bajai salah alamat. Tapak yang hak boleh kututup bawa rumah nak untuk merah, anak kututup dah. Pokoknya malamnya bajai ni ubah. Jadi eno kematang mereka berkeliling keluarga. Safinatun najah wa salamah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Tengku Bukhari. Selanjutnya Pak DPRK. Sonang Zulfikar. Pada Pak DPRK. Zulfikar Bapak DPRK, pada Bapak DPRK dipersilakan. Diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah beri salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam berbahaya ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat hadir ke tempat yang berbahagia ini, dan juga penghormatan saya kepada Abu kita Abu Amran Wali beserta keluarga. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya muliakan kepada Abu Yus, kepada seluruh jemaah MPTT dan petinggi-petinggi MPTT yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh para undangan yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zulfikar. Saya berasal dari kampung Ujung Berit, kelahiran di kampung Berbo, dan saat ini saya bertempat tinggal di kampung Berbo. Jadi ini bukan lagi yang pertama saya hadir di acara pengajian MPTT ini, mungkin sudah yang kesekian kali. Jadi saya juga mendukung kegiatan pengajian MPTT ini, khususnya di Kecamatan Berbo. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak DPRK yaitu Bapak Zulfikar. Selanjutnya, Fauziah Taufik Tasawuf dan Zikir Rakyat Sore yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abu Muslimani Al-Khairi. Pada Abu, dipersilakan dengan jalan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ulama'ihi khususan ila syaikhina wa musyidina wa ila Mati. syahri abdan wa ila syahri Muhammad wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami cintai, Allah muliakan Ayah Wani Ketanyo Abuya yang mendidik lahir dan batin Ketanyo supaya Ketanyo dapat menjadi hamba Allah, dapat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan juga sama-sama kita yang muliakan hadir bersama Tanyo pada malam yang berbahagianya untuk para gure-gure Tanyo sekalian, hadir bersama Tanyo yaitu Tubuh Kari dari Nagan Raya, juga hadir bersama Tanyo Gure Heri, Gure Teguh Umar, dan juga hadir bersama Tanyo gure-gure yang lain yang belum Tuan karena sebutkan namanya, dan juga istimewa kepada Gure Tanyo Tengku Wahyu dan juga Tengku Ado yang beliau juga berjuang di Melabuh ini dalam rangka mengembangkan ajaran ilmu kesufian yang dibawa oleh Abuya, dan juga sama-sama kita muliakan para khalifah Tengku Idrus, khalifah senior Tengku Afifuddin, dan juga istimewa khalifah kabupaten, dan juga hadir bersama Tanyo Wali Bogor dan juga Wali Melabuh, istimewa Komandan Tengku Ramadan yang begitu gigih mengajak Tanyo untuk habis-habis membasahkan lidahnya dengan kalimat La ilaha illallah, dan juga hadir bersama Tanyo Aspri dan juga para ketua-ketua, hadir Panglima, dan juga Bapak Kecil beserta jajaran beliau, dan hadir bersama Tanyo juga Bapak Koramil yang sudah pulang, Bapak Kapolsek Montongna sudah pulang, dan juga Bapak Camat hampir pulang, dan juga pada ketua-ketua, para ibu-ibu, istimewa kepada panitia penyelenggara acara pada malam yang berbahagianya. Mudah-mudahan juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir bersama Tanyo ketua GAPI, baik ketua lama dan ketua baru. Ketua baru hadir, dan juga Prof juga Gure Tanyo Tengku Haji Bin, dan juga istimewa wali kota, dan juga sesepuh yaitu pejuang yang belum pudar-pudar, pejuang lama belum pudar, Bapak Haji Effendi, serta dengan keluarga besar beliau. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagianya Tanyo mengadakan acara halal bihalal, kod halal bil halal, tapi acara halal bihalal. Jadi acara halal bihalalnya pada dasarnya dilakukan setelah hari raya. Jadi umumnya dilakukan setelah hari raya Idul Fitri. Jadi dengan tujuan waktu dalam bulan puasa Tanyo hana baju-baju, maka setelah lebaran yang kehalal untuk baju-baju, maka dikatakan halal bihalal. Dengan inti daripada halal bihalalnya pada dasarnya adalah silaturahmi, untuk memperkuat silaturahim. Maka terkadang juga ada beda antara silaturahmi dan silaturahim. Jadi menyo silaturahminya secara umum, menyo silaturahim itu untuk pengikat. Jadi lebih kepada penyanyi khusus lah. Maka oleh sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian,
tujuan daripada bersilaturahim ini itu pada dasarnya adalah untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan, baik bernegara, berbangsa, dan beragama. Maka sering-sering kita membuat silaturahim atau silaturahmi untuk senantiasa danyo dapat kembali lagi kokoh. Karena uronyo yakin hana yakin, percaya hana percaya, Islamnya telah lemah. Yakin hana yakin, percaya hana percaya, danyo telah bercerai-berai. Itu penyebabnya kurangnya silaturahim antara danyo. Maka dianjurkan itu pada ketika lebaran, inti daripada lebaran itu merayakan hari ini itu berkunjung ke sesama, ke tetangga, jadi untuk bermaaf-maafan. Maka dalam halnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam yang berbahagianya tanyo kembali lagi mengikat silaturahim tanyo yang barota. Mungkin tanyo sibuk dengan amal ibadah sendiri, baik itu dalam konteks kita bersuluh atau kita beruzlah dan sebagainya. Maka nyo pada malam berbahagianya kembali lagi tanyo bertatap muka untuk sama-sama membincangkan kemana Islamnya kita bawa dan bagaimana cara mempertahankannya. Danyo uronyo yang tak bahas kemana danyo yang tak bawa arti di harta danyo dan bagaimana mempertahankan harta danyo. Maka kita balik uronyo kemana kita bawa agama ini dan bagaimana cara mempertahankannya. Maka dari itu Abuya menulis sebuah makalah dalam konteks silaturahim atau silaturahmi dengan bertujuan tanyo dapat memahami makna atau inti daripada silaturahmi itu sendiri. Maka terkadang Allah mengatakan dalam Al-Quran, tiga tanyo gupu mulia oleh Allah, tiga tanyo gupu hina oleh Allah. Jadi pada ketika tanyo gupu mulia oleh Allah dalam ayat yang lain, wa karamna bani Adam, kami muliakan anak-anak Adam. Dan juga wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami pertanggungkan mereka itu di darat dan di laut. Wa razaqnahum min thayyibin, kami beri rezeki dengan yang baik-baik. Ini Allah memuliakan anak-anak Adam. Tapi di satu sisi juga Allah menghinakan anak-anak Adam ini. Pada siapa itu? Pada zuribat alaihimudillah. Jadi ditimpakan itu kehinaan pada kita pada ketika kita ini tidak mampu membuat hubungan baik dengan Allah, tidak mampu berbuat hubungan baik dengan makhluk Allah. Maka untuk jalan berbuat baik atau berhubungan baik dengan Allah, dengan makhluk Allah, ini ada sebuah metode yang namanya adalah akhlak. Akhlak ini pada dasarnya adalah satu ajaran di dalam ilmu kesufian. Maka pada ketika akhlak itu tidak ada, maka hubungan itu ada tapi baiknya tidak ada. Jadi tanyo taja si umah ke salam si tanyo tadu si pat gotu terus silaturahmi si. Jadi ketika akhlak itu tidak ada dalam batin tanyo, maka bukan hubungan yang baik yang tanyo bikin, justru hubungan yang tidak baik. Jadi maka hubungan yang baik itu adalah penyebabnya akhlak. Maka akhlak itu kita dapat melihat kelebihan orang lain, kita dapat melupakan kelebihan kita. Tanyo hanadeh, tanyo bahwa tanyo orang kaya, tanyo desi, tanyo orang gatin, supaya wate tak ugap be aluh tak de. Kan si pamaji tanyo alim,
Jadi tak ugap anak alim aluh dia. Jadi ini namanya tidak dapat melihat kelebihan orang lain. Maka untuk dapat melihat kelebihan orang lain dan melupakan kelebihan kita, memberikan hak-hak orang lain, ini adalah satu ajaran yang dibawa oleh Abuya dalam majelis pengkajian tasawuf supaya kita ini dapat berakhlak. Maka akhlak ini adalah satu kisim yang mulia, satu pembagian yang mulia. Kita dianjurkan pada dasarnya takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi kalau kita berakhlak dengan akhlak Allah, Allah memberi rezeki kepada kita, tapi kita juga tidak taat kepada Allah. Lalu Allah memberi lagi. Allah memberi kesehatan, kita tidak mentaati. Allah memberi juga kesehatan lagi. Ini dinamakan akhlak Allah. Tapi kalau akhlak kita dapat berakhlak seperti Allah, walaupun kita dihina, walaupun kita dikucilkan, kita tidak diterima, kita tidak disayangi, kita tetap melakukan yang baik, yang baik. Jadi ini kaji. Jadi berbeda. Ini kadang-kadang kaji Abuya lucu. Mana Haji? Jino yang diminati oleh God, kajinya yang kem-kem, yang lucu-lucu, yang maka kadang waktu kita bahas kajinya, ini perlu idrak. Jadi untuk supaya hati yang bersih, tamok ilmu. Jadi menyeletak untuk tak kem-kemnya laun dia tahan, plung-plung, diplung. Jadi menyokai plung-plung untuk kang lauk. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, karena orang yang telah dapat berakhlak ini pada dasarnya adalah para arifin, para wali-waliullah. Jadi adapun kita belajar untuk dapat berakhlak, maka menyokanya karena akhlaknya urung kan sayang. Maka inilah tadi ayat yang di dalam makalah, artinya kalau kita dapat menyayangi man fil ardi, orang yang ada di muka bumi, maka orang yang ada di langit akan sayang kepada kita. Jadi makna menyayangi irham itu pada dasarnya adalah dengan akhlak. Jadi menyota-nyota sayang bau ungkon dengan akhlak, maka sayangnya hanatu. Kadang-kadang na maksud, kadang-kadang na tujuan. Jadi sayangnya hanatu. Jadi karenanya, karena aja. Jadi itu munyohanai tuwi, tapi munyokai tuwi, dipelak kulun, nyo maksud. Jadi akhirnya efek dia hanake, maka ditinau ke ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi kaji yang dibawa oleh Abuya ini sama-sama untuk kita dapat mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar membicarakan. Maka oleh sebab itu ulun tuan kuno hayu si kalimat yang diutarakan oleh Tubuh Kari estafet. Jadi untuk nanti ke ajaran Abuya di masa akan datang, hanayan, hana. Sebab ji laginya barangnya izina mempunyai masing-masing, jadi penanggung jawab masing-masing. Maka dulu pada masa Syekh Abdul Qadir Jalani juga ada ketasawufan. Jadi yang dipimpin oleh beliau sendiri, turun lagi kepada Junaid Al-Baghdadi, turun lagi kepada ini semasa hidup dengan Al-Misri, terus turun lagi kepada Imam Al-Ghazali, turun lagi di Nusantara Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Abdul Rauf. Itu ada punya masing-masing. Jadi turun di masa kita pada Abuya Amran Wali, maka mutulihinan majelis pengkajian tasawuf Abuya Amran Wali. Jadi hanali Abuya kibat apa dia hanali. Jadi intinya punya untuk mempertanggungjawabkannya, punya mentong Abuya. Maka Abuya yang lagi ceritanya. Jadi inilah dari tanya untuk umpama haji, munyo sengkira jitu untuk guna bagian majelis tulis ni lah.
majelis pengkajian tauhid tasawuf Bukhari, Al-Khalidi, An-Naqsyabandi. Jadi pertanggungjawabkan masing-masing, karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bicara ini bukan mudah. Tak pegah apanya kon pun mangat. Karena barang yang tak pegahnya barang yang kata rasa. Munyo kata rasa tak pegahnya mudah. Tapi munyo golong terasa tak pegahnya payah. Golong tak pajuh borin kata pegah mengak borin. Mungkin. Jadi itu. Jadi inilah kita semasih ada abuya, kita berlatih-latih. Latih-latih riyadhah untuk dapat kita mengikuti ini juga dalam konteks pengawasan abuya. Artinya umpama ji barangnya pakai bantal tingoh, ji tingoh tapi tingohnya tapi yang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tak fikir tingoh pu yang dia tak fikir tawid. Nyo tak tamah dalam terbaca tu. Nyo kena tak belum tawid nyanyi tak fikir. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini luntuan karena sebenarnya acara malamnya kan acara halal bihalal ya. Acara halal bihalalnya kan tanya temu ramah namanya. Temu ramah. Jadi hana mengikat tak je dengan konteks pengkajian. Menyona mentangkut mengkaji itu je. Menyona. Nah, jadi masalah ni. Luntuan pada dasarnya ingin berterima kasih. Yang pertama kepada kawan-kawan yang ada di Pelabuh, yaitu Komandan Aspri dan juga tadi gure-gure yang telah kita sebutkan, yang telah sama-sama membantu abuya dalam mengembangkan ilmu kesufian, juga termasuk Bukhari dan kawan-kawan. Jadi artinya ini semua pada dasarnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam yang berbahagianya getanya pada ketika dapat membantu kajian ilmu kesufiannya itu menandakan bahwa kita sudah dianggap waliullah, tapi wali kecil, wali kecil, karena yang disampaikan oleh Abuya membenarkan ilmu ini saja, ini ada nasnya di dalam kitab Kadul Himam, membenarkan saja itu sudah wali kecil. Jadi kalau dapat kita ini mengamalkan itu sudah namanya menjadi wali besar. Kalau dapat menyampaikan ini sudah menjadi bintang. Sudah dapat menjadi bintang. Maka Tanyo sesuai seperti apa yang disampaikan Komandan Kuno untuk dapat mencicipi ada barangnya pada dasarnya hakikatnya kita ini bukan membantu Abuya, tapi membantu diri kita sendiri, sama seperti ayat Allah in tansurullah yansurkum. Jadi maknanya siapa yang menolong agama Allah, Allah akan membantu. Maknanya pakai bantu mata tolong agama Allah. Apa Allah itu lemah? Makna menolong agama Allah, mencintai agama Allah, maka Allah akan membantu kehidupan Tanyo baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika Tanyo dapat membantu kajian ilmu kesufiannya, Abuya nanti juga dapat membantu kehidupan Tanyo di dunia dan di akhirat. Jadi pada dasarnya kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Tanyo di ketika kena beramal tapi tidak ada wasilah untuk kita sampai kepada Allah, amalan kita ini terkadang tidak sampai, terputus. Maka ini ayat Allah juga pada dasarnya, wabtahu ilaihi wasilah ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilaihi wasilah. Memang dianjurkan untuk mencari wasilah. Karena wasilah ini nanti yang dapat menyampaikan kepada Allah. Sebab menyatanya kena tajak Allah, hana taturi Allahnya. Pakiban, alinya orang tajak Allah, pan, model jikiban. Jadi ini kita tidak tahu. Jadi dianjurkanlah ada seorang syekh mursyid tanya berzikir, tanya malamnya tabuk je utan mupum hana mupum yang kau tandanya, utan mangan muati hana mangan yang kau tandanya, yang penting tajak. Karena seperti itu dia.
Karena yang mempertanggungjawabkan nanti itu mursyid. Yang mempertanggungjawabkan kita nanti adalah mursyid awiyah. Maka mudolehnan awiyah. Jadi menyonak su dan nyota pertanggungjawabkan maka tak pakai mana naya. Menyonak tu tak pertanggungjawab. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam yang berbahagianya kita juga mengkaji dalam konteks manusia. Jadi terkadang manusianya ini ada dua bagi manusia. Ada manusia ini yang pertama mereka itu terbagi man ghalabat basyariyatuhum ala ruhaniyatihim. Artinya satu bagi manusia itu dikerasi atau dimenangkan ruh mereka itu atau basyar mereka di atas ruh mereka. Menang basyar ji ketimbang ruh ji. Artinya ruh ji talu, basyariyah ji menang. Jadi dia melakukan itu apa yang keinginan basyariyahnya. Pamaji alah putajak put. Atau alhana mangat matin kan. Mangatlah duduk bawa warung kopi. Ini menandakan orang ini kalah ruhnya dengan basyariyahnya. Karena tuntutan basyariyah ini lalai. Tuntutan basyariyah tenget, pajuh bumangat, peng bulu, betul kan? Motor bulagaknya tuntutan basyariyah. Jadi maka ada orang dia basyariyahnya itu menang ketimbang rohaniyahnya. Jadi orang yang basyariyahnya itu menang ketimbang rohaniyahnya, maka dikatakanlah orang yang seperti ini dia itu kegelapan, zulumat. Jadi zulumatnya itu dapat mengalahkan anwar atau nur di dalam tubuhnya. Karena tanyanya pada dasarnya ada dikatakan Bandung tanyanya mempunyai nur. Terkadang nurnya hana udip. Maka dikatakan nur tanyanya Nur Muhammad. Nur tanyo. Jadi ada dikatakan lagi nur Ahmad. Jadi ini hana udip nurian. Maka itu penyebabnya tanyo dikalahkan oleh basyar tanyo. Jadi ketika basyariyah tanyo yang menguasai tanyo, maka nur yang dalam tubuh tanyonya mati. Maka ketika nur itu mati, maka tanyo dalam kegelapan. Dikatakanlah orang yang seperti ini, dikatakan mereka itu kekal mereka fi dzulmatil akwan. Jadi kekal mereka di dalam kegelapan alam semestanya. Akwan-akwan. Suput. Maka hanade di pada hai to tapi hana temung ja hanade na wong bud ino. Hanade ji na wong muatib. Hanade ji na acara pada malamnya. Nah itu dikatakan orang yang seperti ini dia itu kekal di dalam kegelapan. Maka ada satu lagi modelnya manusia ini dikerasi rohaniyah mereka, artinya memenangkan roh mereka itu di atas basyar mereka, menang roh di rohnya dapat mengalahkan basyarnya. Jadi orang yang seperti ini nurnya dapat menerangi zulumatnya. Maka orang yang seperti itu dikatakan orang khawas. Jadi rohnya hudib, walaupun basyarnya sudah lepuh atau ndak mampu, seperti sesepuh lah, seperti badan kata-kata kan? Tapi patna meratib gejak, patna meratib gejak, patna pengajian gak nyana, atau lagi aspri lah. Jadi intinya walaupun hana abuya tapi gaknya tetap setia. Jadi ini menandakan bahwa itu rohaniyahnya itu dapat memenangkan basyariyahnya. Maka yang kita cari pada malam berbahagia ini pakiban supaya ruh tanyonya menang ketimbang basyarnya. Maka orang yang menang ruhnya ketimbang basyarnya ini mereka dikatakan kekal di dalam anwar.
atau kekal mereka itu di dalam nur. Jadi nama tente udil tapi jadi punya orang kana tente hana mungkin ini rot dalam luang, ya kan? Na tente ja hana mungkin mutipak bete, mungkin, mungkin. Ba tente na tente mutipak si bete, mungkin. Kecuali ditipak kan? Maka itu kembali lagi tergantung tente sih. Kadang-kadang tente hana terang, kadang-kadang karak putus baterai atau kakelap kelip. Itu maka menyoka kelap kelip tentenya tanya harus merapat, artinya mencari sumber daripada nur. Maka sumber daripada nur itu orang sebenarnya sama lagi pun aja yang bak lampu pun aja mati dia yang penting ini bersama dengan nur. Jadi yang penting terang udah. Jadi itu pada dasarnya ibu-ibu, bapak-bapak hanya yang kita lakukan dalam konteks majelis. Apa tujuannya itu supaya tanyonyo dapat hidup dengan Allah. Ada yang paling he udip tanya orang tanyo, yang paling he tau udip, he tak tau udip. Munyo tanyo mun tau udip mun tanyo nyan hanjan selesai udah, hanjan selesai udah. Dan hana habis-habis itu penyebabnya tanya udah ngon. Dan masalahnya hitam putus-putus ni. Malamnya tak bekas Allah Taala tengah bungah kana alam. Putus lam tengah bungah kana alam. Tanya udah tapi dalam masalah. Olehnya tanya udah tapi dalam gelisah. Sebab gelisah. Jadi penyebab gelisah ini pada dasarnya Allah jawab, ada mengatakan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insan, kami jadikan manusia itu, insan itu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi kami tahu yang dibisikkan nafsunya itu, tahu kami, bukan kami tidak tahu. Nyotang malamnya trip kadang tabut tahu juga. Nyotang malamnya wah nama ngat tabut. Sebab nyangkanya buang air tu nyokah na air ana mangat bu. Sebab apakah na air kana tu no. Berarti ana payah lelu air tu. Kan? Jadi intinya itu apa yang dibisikkan nafsu itu. Maka sinilah keluar kata-kata wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat kepada hamba itu daripada urat leher hamba. Maka Allah tahu kita tidak bisa berdusta. Mungkin tak pengen gap je, tapi tak pengen Allah. Allah tahu. Tak pergi lelasan tu. Nyo berkelah mana temung ja, na cara na nyo na jihana ya. Dia buo, na jame na je kondeknya, dia buo. Jadi pada dasarnya itu orang-orang ahli sufi telah mengatakan, artinya la yuska jalisuhum, tidak celaka kita duduk-duduk. Nyo ibu-ibu pabih wate na celaka. Mana celakanya lagi nyo na ugo jak malamnya. Jadi tidak celaka orang-orang yang duduk dengan mereka, yang di dalam majelis itu ada membicarakan Allah dan Rasulnya. Tapi celaka bagi orang yang duduk dengan mereka yang di dalam majelis itu tidak ada bicara Allah dan Rasul. Bicara. Itu rapat je, rapatnya. Yang bawahnya bawahnya ana sih mau untuk struktur instansi karena macam mana je, tapi intinya barangnya berlagai tanya ana. Itu semua telah diatur oleh Allah di dalam takdirnya. Maka yang membuat tanya susahnya tanya gero. Pada dasarnya udipnya dah jalani mentah. Laginya tengah laginya. Maka kenyamanan, ketentraman yang ada dalam batin tanya pada ketika nafsunya kamu mutmainnah, ketenang. Jadi menyo nafsunya mentau menggelombang,
Karena nafsunya tuas wisu je, cik dibisikkan yang kongkali. Lagi kagak takrif oleh tu no. Bisnis nyo takrif je, nafsu nyo takrif je. Jadi cik dibisikkan yang kongkali untuk keinginan, keuntungan atau hudud. Maka dikatakan hudud nafsu, keuntungan nafsu. Maka oleh sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tanya untuk munyo singkira ji nafsu danyo kam gelombang-gelombang, maka bertering-tering kena tajak bab bisnis nafsu. Olehnya bisnis nafsu. Jadi supaya gelombangnya bekah ji. Jadi munyo bekah gelombang habis. Tapi munyo gelombang-gelombang item bekah-bekah nyo mekarat. Oleh sebab itu inilah yang dimaksud tadi apa kata siapa si boy ketua ya apa Pak Posko. Kami dianjurkan oleh komandan tiap malam kalau tidak ada pengajian atau tidak ada latih kembali ke posko. Ke posko nafsu maknanya untuk membisniskan nafsunya itu dengan Allah, membisniskan nafsunya dengan Allah. Jadi artinya kita harus banyak-banyak membicarakan tentang kelemahan-kelemahan nafsu. Tapi menyatanya kita bicarakan tentang kelebihan-kelebihan nafsu, nyo item ni bawahnya. Tinggal tanya suluh di belehan, tinggal tanya de motif kan. Tinggal tanya, jadi merasa cukup, jadi harus dapat membicarakan tentang kelemahan-kelemahan. Maka dalam hal itu juga ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada dasarnya untuk senantiasa tanyo dapat berakhlak kuno kembali lo, yaitu dalam konteks tanyo dapat memahami ilmu kesupian. Karena akhlak itu tidak bisa dibuat-buat. Sebab punya akhlak tak peget-peget, barang apa je. Bandung salah ya. Nyo tak pupah-pah malamnya. Hai tempah ya. Munyo kata pah-pah takik mah. Sebab bawahnya munyo kata pubuk, munyo kata tacek-cek nyo tadi pun ya. Munyo tacek-cek hana item ge dia akhlak. Maka munyo wong ka benar-benar ka berakhlakul karimah, bawahnya tanpa payah, tanpa pikir. Tanpa berpayah-payah, tanpa berpikir lagena. Maka pada dasarnya dianjurkanlah bagi kita kuno untuk senantiasa akhlaknya menjadi sebuah malakah di dalam tubuh danyo. Bu tumung berdarah daging dalam tubuh danyo. Maka urung yang kamu akhlak hanya Bandung akan disenangi. Bandung manusia akan senang. Jadi munyo lagi tu karilah. Jadi munyona keinginan cita-cita yang mudah nyo kalinya untuk DPRA yang mudah karena agaknya berakhlak kan nyo lagi apa Pak Zul nyo tuan tukang kompani padahal tak puas Pak Zulfikar mudah karena berakhlak sebab lagi nyo bet nabah hanya mudah tengok nangon peng peng hijau, tanya mana hijau? Peng hijau tanya, hijau, peng hijau. Jadi benar ni. Jadi menyoka berakhlak ya, gop senang, gop senang. Menyoka senangnya, anak boleh, si laki lah gop. Menyotu kalinya, nyopole natu di pun aja di kepemerintahan. Jadi waktu tu kamu coblos tu di Melabu, katu bau nagan, nyohanapa, apa? Jadi intinya ibu-ibu, bapak-bapak dalam MPTT-nya bukan berarti menafikan politik, bukan menafikan. Munyo nak tu berpolitik laju, tapi berpolitiklah yang baik. Jadi maka dalam halnya Abuya juga tanya bukan seperti itu, nak tu politik laju. Jadi munyo untuk peto-peto hanya atau MPTT-nya untuk umat bukan untuk segolongan orang. Tapi tanya cawan-cawan sih
sambil menyelam minum. Mebut antum jak duk pitan kau mungkin sulok tanya oleh komandan. Tapi punya apa Pak Abdul pun Abdul Fikar kau jangkai kau hanya mungkin tapi dia orang lain. Nyan masing-masing lah. Nyan itulah yang lebih paham kan. Nyan aja masalah. Ada barangnya kaji imbisat terbuka. Maka oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, urunnya krisis hari ini adalah krisis akhlak. Bukan tanya berpecah belah itu penyebabnya akhlak. Jadi pecah belah danyonya tidak kuat persatuan danyo penyebabnya akhlak. Jadi coba dan coba muhasabah diri, introspeksi diri. Jadi kita tidak pandai melihat kelebihan orang, kita juga terlihat kelebihan kita tidak bisa menerima umpamanya tidak dapat memberikan hak-hak orang. Kita terlihat juga hak-hak kita ini maka berat. Maka tidak mau bersatu. Maka inilah yang dianjurkan oleh Abuya dalam majelis pengkajian ini. Nya ibu-ibu munyonak tuiji dalam kaji MPDT nyo hablum minallah hablum minan nas puno silaturahmi ji termasuk kepada keluarga lakong. Jadi makna ji munyonak tu get ngolako dan supaya lakonyan be minta darah baru lain. Baik minta darah baru. Maka buta turi hak-hak lako. Taduri hak-hak lako, buta jaga hak-hak lako, dan bucaong tanya melihat kelebihan lako. Jadi lakonya hanya mungkin mah minta lain. Sebab bawahnya munyonai lebih get maka pun lebih mahal. Ya kan? Betul kan? Munyonai lebih get, aku pun lebih mahal. Mana lebih mahal yang jak-jak bak jalan menyana. Mu palit-palit. Jadi munyonai lebih get, aku pun lebih. Maka pandai-pandai melihat. Jadi ini kaji MPDT ini bukan hanya kaitannya kepada Allah, tapi juga kaitannya kepada hamba Allah. Jadi lagi nyanci bapak-bapak supaya bekna li drone atau yang sejenis drone di dalam rumah drone. Kadang-kadang lagi nyo yang jek mu paliknya na tabah rumah dua lako. Tabah rumah atau tabah inong dua lako. Lako de lako hande. Jadi supaya bekna lako yang ada kupi tanya ipeget, bui ipeget, tapi lako lain. Jadi supaya baik terjadi laginya, maka perlu ilmu tauhid dasar, ilmu kesupian, dapat melihat hak-hak istri, dapat juga melihat kelebihan-kelebihan pakiban he inong tanyo udah subuh kagu tagunbu kagu pegeti olehnya gupumanoane gurah baje. Jadi bertemu tanging hal-hal lainnya. Jadi menimbulkan sayang tanya timbul karena dapat melihat kelebihan-kelebihan istri menyukalainya. Baru terjadinya sakinah mawaddah dalam rumah tangga. Alanya bertaduri je hanya kamu duduk balai balai wahidul kahar. Apa awai mabuk no kamu malam minggu tengok mulai. Ino balai apa? Biasanya tu kamu mulai. Jadi menolong pegang komandannya, pegang untuk Pak Prof dan kawan-kawan menyonong kun tu baju tak puas. Sebab untuk malam tengok tatuk ide kan. Di balai. Jadi intinya itu nikmat. Jadi bagi bapak-bapak butuh licin. Ada nikmatnya, hakikat daripada nikmat itu menikmati nikmat. Jadi munyohana temu yang lain kaji malamnya mat mentong yang nyo bunuh hana temu yang tangnya bertemu yang tangnya hakikat daripada nikmat adalah menikmati nikmat. Itu nikmat. Arti tanya tama kerja bagi lako umpama lagi temung peng temung rezeki baju tapuau rumah tapuau untuk umpama lagi kerana tapuau kinong atau tigogo
tabau bakso pun aja. Ha? Tabau bakso inabah. Inong tanyo ngon peng yang kata kuo beno. Kan? Jadi itu penyebabnya berarti kita menikmati nikmat. Jadi yang kena nikmat. Menikmati nikmat. Tapi menyoto mung peng tak simpan, tak pasal dalam dompet. Nah dompet lain dalam tabau tu. Dalam dompet kan? Nah dompet lain dalam tabau tu umpama haji. Nah menikmati nikmat kan? Nah nikmat. Ana maka udepnya je. Udep. Karena hantam dah nikmati nikmatnya. Maka tapi tak kerja, tak puopeng, tak baik nong tanya segogo. Abdul ada bajet-bajet, kantau jilbab. Nyong naik ibu. Nyo jilbab tangkat duha. Jadi kita minta nyo nape. Yang menikmati nikmat nanti. Pun aja menikmati. Nak boleh kaji MPTT ibu. Galak kan? Yang tangyo. Jadi kalau pandai menikmati nikmat, maka orang ini berarti tandanya mencukuri nikmatnya. Hana pengle, tapi hana bagi ipajogro pitan, ibagi dan ipajogro pitan. Hek mana? Pekan hek yang mita tanya, yang pajo tengok hana, atau yang pajo tengok hana dia tanya, pajo lewat rumah, molak kau baru, tak pergi rumah lega, kan? Meninggal tanya. Nyo peratah bantap lo. Kadi linto baru. Tanya yang pula pingkui. Maka nikmatilah nikmat. Karena itu adalah nikmat. Jadi nikmat itu hakikatnya kita dapat mensyukuri nikmat Allah, itu adalah nikmat. Jadi mensyukuri nikmat Allah ini kita bawa nikmat itu ke jalan yang baik. Itu yang perlu. Kita bawa kepada jalan yang baik. Yang baik, hati munyona rezeki tanya lebih bacut, nyata bantunya poskonyo, opo kena tablo tano, opo kena tak pergi balik. Itu namanya orang yang mencukuri nikmat Allah. Karena nikmat dari Allah tak berikan kepada Allah, maka nikmatnya akan bertambah. Jadi buno nak ketanya lek jo te pajobu. Nyo kadang-kadang ote tamu sedekah, le becut dalam sedekah. Oh gebalah le Allahnya kadang. Keragu, kan? Maka terjadi tawahum, terjadi keraguan-raguan. Jadi kenapa akal ini terjadi tawahum? Karena akal ini tidak bersih. Jadi jalan membersihkan akal ini dikatakanlah akal ini harus dapat petunjuk iman. Jalan dapat petunjuk iman ini jalannya mencari supaya iman itu ada. Maknanya dengan jalan berzikir. Maka urung munyoka meratib ini, munyoka kalimah la ilaha illallah kaitamong lambat ini kuat keimanan ji kepada Allah, bawanya hana ragu ji. Karena yang tajuknya yang benar-benar yang tadanya. Yang tak tajuk juga betul? Yang membantu dengannya. Jadi digandakan dibalas oleh Allah itu falahum ajrun min ghairum mamnun. Karena dalam Al-Quran. Jadi ini tidak putus, tidak putus. Balasan itu bukan dengan uang, bisa jadi dengan kesehatan, bisa jadi dengan ketenangan. Nawung iji nak tuji mentedekah supaya lebih kaya. Nyawung bangai nanti. Yang pernah ni, belum terkah je kaya. Kau nak kaya makna haji. Karena dibalas oleh Allah itu bukan dengan uang, bukan dengan keinginan tanyo, dan bukan dengan orang yang tempat tanya memberi. Jadi tanya berbuat baik kepada seorang, bukan orang itu nanti yang beri. Bisa jadi Allah menitipkan kepada orang lain. Maka seperti itu, diberi kesehatan, diberi umpamanya keberkahan udip, beri ketenangan. Karena maka ini yang dikatakan obat daripada mengantisipasi bala sedekah. Mengantisipasi bala sedekah. Jadi kegundah punani batin dayo nyo munyona montong batinnya gundah. Itu sedekah. Sebab bukan kai lokok ngon guna sapa katinganya kabeh peng 20 rupiah. Kabeh peng 20 rupiah. Jadi kandangnya sebenarnya otak temeng tablo rokok ngon guna sapa bungko nyang kenya rezeki danyo. Ko rezeki ji. Maka kaji MPDT-nya mau balik sebenarnya.
Pun yang terfikir betul kau layan ni. Contoh apa kan? Contoh bagi ahli akidah, alam ini menjadi dalil, ya kan, untuk mendapatkan madul Allah. Padahal dalam kajian sufi, Allah itu menjadi dalil untuk mendapatkan alam. Kenapa kan terjadi segala sesuatu ini dari Allah, bukan karena ada alam semesta ini dalam konteks kita tahu Allah. Malah tak ada Allah, ya kan? Jadi ini mau balik. Jadi tumung tanya tamu terdekat anggap kau nak rezeki tanya, tumung tanya bersedekah. Alhamdulillah tumung terdekat umpama haji timbunan 2 buah motor buat poskonyo, tumung belau tanah alhamdulillah. Nya kenyang rezeki tanya. Yang kenyang ngejek lah rezeki. Dan yang rencana awak posko pernah ni? BNI nya bisnis nafsu ilallah kan kena pergi balai kan, nya baik le tapi pergi balai nya aspirasi tengok nak payah le kan, apa nya munyo gede munyo ka pakai munyo nya munyo pakai munyo nya nya munyo menang don bantu nya ka pakai munyo estipo junan ya. Tapi je munyo nya bang loan pamaji munyo kaya loan belum lah mungkin loan munyo maka dek kita pun munyo na ada pun munyo apa yang munyo kan nyo munyo menang apa yang munyo jadi dengan sendiri je menang, dengan sendiri je menang. Bagi ayam nak tu menang. Bagi tu menang. So yang tu menang kan tanyo. So yang tu menang tanyo. Karena tanyonyo Bandung nak tu menjadi orang yang kad aflahal mu'minun. Sungguh kita ini menjadi orang-orang mukmin yang maka oleh sebab itu ibu-ibu kapolri berarti karena ada pengabat tijun kaji. Yang penting halal bihalal kali kan. Tanya kau bertatap muka kembali dengan para petinggi-petinggi PTT kan, para ibu-ibu penanji P2T. Jadi mudah-mudahan malamnya semangatnya mulai muncul kembali, mulai timoh kembali untuk terus giat kitanya penanji berzikir dan juga melangsungkan menyona acara-acara. Mudah-mudahan tanya datang menghadir di kampung-kampung atau di desa-desa nantinya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terakhir Lun Tuan sampaikan bahwa Lun Tuan juga mewakili daripada keluarga besar Awiyah di Melabuhnya dengan mengucapkan yaitu montong momen belum raya mendong kan, mohon maaf lahir dan batin. Kali ibu-ibu maaf. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Malamnya akan meratib. Jadi meratib kepada Khalifah Kabupaten. Ini untuk meratib kepada Khalifah Kabupaten, berdoa untuk kepada guru tanya penanji bintang 3 Tengku Ado karena juga yang di posko BNI enggak nyanyi kan. Jadi intinya berpencarlah, tidak jadi masalah, yang penting tujuannya satu. Ditago je na Tengku Umar, tago je na Tengku Heri, tago je na Tengku Khalifah Idrus kan, tago je na Tengku Kopi. Berpencarlah, tapi tujuannya satu, supaya tanya dapat mengajak orang kembali kepada Allah. Yang tangnya puno betuo, yang tang Pak Dul puno, Pak Dul Fikar ngontu puno betuo sih, gimana tu? Kampanye gratis ni. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pengajian tanya pada malam yang berbahagianya.
yaitu untuk kembali mengikat silaturahmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.